Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 1 ingin menuntaskan tugas yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan kali ini saya Sheila Nur Alfilail sebagai pengamat yang bertugas sebagai coach yaitu Ibu Wika dan coachee yaitu Ibu Hilda. Ya. Assalamualaikum Bu Wika, sebelumnya saya boleh berdiskusi dengan Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu Sela dengan senang hati. Oke, terima kasih ya Ibu Wika. Ibu Wika, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat tuh Sela. Alhamdulillah. Bu Wika, sebelum melakukan kegiatan coaching, yang perlu kita pahami bersama, kita sepakati bersama bahwa kegiatan coaching, kegiatan sharing, diskusi ini haruslah mengilhami prinsip coaching. Adapun prinsipnya yaitu kemitraan, artinya tidak ada yang namanya judgment, asosiasi ya. Jadi benar-benar memang seperti dengan rekan. Nah, kemudian bagaimana menerapkan kegiatan coaching sekreatif mungkin dan yang pastinya mengoptimalkan potensi baik potensi si coaching, si coach maupun si coachee. Begitu sepakat Bu Ika untuk mengilhami prinsip coaching? Baik Bu Sela, sepakat, sepakat. Oke, baik Bu Ika, saya ingin bertanya nih, Hmm. kira-kira apa kompetensi yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Dari 3 kompetensi tentang coaching, saya ingin mengembangkan tentang di pertanyaan berbobot Ibu Sela. Oke, pertanyaan berbobot ya Iya Bu ya. Oke, betul. Bu Wika kalau boleh saya tahu dengan kompetensi pertanyaan yang berbobot ini, indikator pencapaiannya seperti apa Bu Wika? Heeh. Di pertanyaan berbobot ini yang saya indikator yang saya ingin capai yaitu saya menggunakan pertanyaan yang terbuka, tidak mengandung pertanyaan yang mengandung kata kunci, kemudian berasal dari mendengarkan dari permasalahan atau cerita dari si coaching-nya tersendiri gitu misalnya. Oke, baik sudah jelas ya Bu Wika ya, bahwa Baik, kompetensi yang ingin dicapai yaitu pertanyaan berbobot dengan indikator yang sudah Ibu Wika jelaskan. Oke, boleh kita mulai kegiatan coaching ini Bu Wika? Sudah baik. siap? Gimana? Siap, siap, Insya Allah. Oke, Gimana Ibu Hilda? Sudah siap mantap kah? Bu Wika. Gimana Bu Hilda? Siap, Bu Ika, siap, 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 Oke, siap. oke, Baik, terima kasih karena keduanya sudah siap. Kegiatan coaching dipersilakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Hilda, apa kabar? Alhamdulillah, Bu Ika, kabar saya baik, Alhamdulillah. Gimana Bu Ya, Ika kabarnya? alhamdulillah baik juga. Nah, biasa udah marhaban ya. Sebentar lagi kita Ramadan. Jadi sebelum kita melakukan coaching, mohon dimaafkan dulu ya Bu Hilda ya. Sama-sama, mohon maaf lahir batin, Ya, sama-sama Bu Ika. baik. Bu Hilda, ini nih kemarin kan Bu Hilda katanya mau cerita ya, mau cerita ke saya. Makanya saya tunggu-tunggu teleponnya nggak datang-datang, WA-nya juga nggak ada juga gitu. Akhirnya mohon maaf nih kalau mengganggu. Jadi saya duluan yang video call Bu Hilda ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Kemarin Mudah-mudahan memang cepat ya. betul sekali saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Ika mengenai siswa saya yang di sekolah gitu. Hmm, Eh, saya kan mengajar di sekolah itu kurang lebih itu 8 kelas, Bu Ika. udah luar Nah, biasa. dari 8 kelas itu ternyata banyak banyak sekali siswa yang kurang minat gitu terhadap pelajaran matematika seperti itu, Bu Ika. Oh Hmm. gitu, ya baik-baik. Jadi harapan Bu Hilda nih setelah diskusi atau setelah sharing dengan saya itu seperti apa Bu Hilda harapannya nih? Ya, harapan saya setelah saya berkomunikasi atau berbagi sama Bu Ika, mudah-mudahan saya mendapatkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan siswa saya yang kurang minat terhadap pelajaran matematika seperti itu, Bu Ika. Kalau boleh
apa namanya saya tahu kronologisnya atau cerita lengkapnya gimana tuh Wilda, kok bisa menjadi permasalahan yang menurut saya lebih apa ya, eh, harus banget gitu dibahas gitu. Iya, Bu Ika. Mungkin permasalahannya itu cukup klasik ya, Bu Ika. Memang dari dulu, mungkin dari zamannya saya sekolah, memang kalau untuk pelajaran matematika memang kurang peminatnya seperti itu ya, Bu Ika ya. Cuma di sini kan ditambah lagi 2 tahun terakhir kita kan menghadapi Pandemi ya, pandemi ya, Bu betul Ika ya. betul betul. Nah, pandemi 2 tahun ini, nah siswa-siswa itu mengalami lost learning di mana kemampuan siswa kelas 7 itu seperti siswa kelas 5 SD atau kelas 4 SD. Kemudian siswa-siswa yang kelas 8 seperti kelas 5, kemudian yang kelas 3 itu seperti siswa kemampuannya sama seperti kelas 6 seperti itu. Nah, tugas berat banget sebagai guru matematika supaya gimana nih agar siswa-siswa tersebut harus sama mempunyai Betul. kemampuan ya, jangan seperti kemampuan anak SD. Kita kan sudah SMP seperti itu. Nah, Mm. ini ternyata kemampuan dasar matematikanya sangat kurang seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagiannya. Hmm. Terutama itu di bagian perkaliannya seperti itu karena siswa itu kebanyakan kalau tidak mengerjakan soal karena dia tidak hafal dengan perkalian seperti Sekalian, itu, Bu betul. Padahal Ika. itu dasarnya ya. Iya. Ya, dasar dari Mm-mm. matematika gitu ya. Ya, baik, Hilda. Iya, Selama kemampuan ini dasar. untuk komunikasi dengan siswanya seperti apa, Bu Hilda? Kan kita sudah tahu nih permasalahannya tuh ada di dasar ya, di dasar kemampuan mereka dalam Kemampuan dasar. dalam matematika ini gitu. Kita tidak bisa lanjut ke tingkat kompetensi berikutnya karena memang dasarnya juga lemah gitu kan. Nah, komunikasi yang Ya, sudah Ibu betul. Hilda lakukan terhadap siswa itu bagaimana, Bu Hilda? Iya. Sebetulnya kalau misalkan untuk siswa, saya itu sudah mendrill. Nah, mendrill siswa tersebut dengan hafalan perkalian seperti itu, Bu Ika. Di mana yang pertama, siswa itu harus menghafal perkalian 1 sampai dengan 5 terlebih dahulu. Nah, sebetulnya kita menghafalnya 1 sampai dengan 10, tapi yang utama 1 sampai dengan 5 karena perkalian 6 sampai dengan 10 itu bisa dibantu dengan perkalian jari matika seperti itu, Bu Oh, baik. Ika. Nah, kemudian kalau misalkan siswa sudah menghafal 1 sampai 5, nah Insya Allah kalau dengan 6 sampai dengan 10-nya dengan bantuan jari matika itu lebih mempermudah mereka untuk menghafalnya seperti itu, Bu Ika. Mm-mm. Nah, Gitu. kalau tadi kan kita sudah mulai perkalian dasar ya dari 1 sampai 5, kemudian kita kelompokkan lagi dari 6 sampai 10-nya dengan cara jari matika gitu kan solusi terbaiknya. Kira-kira ada hambatan nggak Bu Hilda selama progres itu gitu, selama program yang Ibu lakukan itu untuk mencapai tujuan si anak ini Iya, menjadi lebih kompeten kan tentunya di dalam matematikanya. Hambatannya iya, seperti apa? betul sekali Bu Ika. Hambatannya mungkin karena itu kan perkalian ya, hafalan gitu ya Bu Ika. Kalau misalkan dia tidak mengulang, mungkin tidak diaplikasikan dan tidak diulang-ulang, mungkin akan cepat lupa. Nah, makanya di sekolah saya tidak hanya guru matematika saja yang mengetes siswa. Nah, jadi 5 menit atau 10 menit itu ditanya. Nah, secara bergiliran, setiap ganti guru pasti ditanya beberapa siswa supaya siswa tersebut hafal terus dan itu dia secara berkelanjutan, tidak hanya hari ini hafalan tapi tidak ditanya-tanya lagi maka siswa tersebut lupa seperti itu. Tapi secara berkelanjutan dengan yang bertanggung jawab juga tidak hanya guru matematika saja tapi semua guru yang mengajar di kelas tersebut seperti itu, Bu Ika. Jadi itu ada kolaborasi dengan guru yang lain begitu ya Bu Hilda ya. Tapi dengan mungkin kesibukan mereka Iya, sehingga betul. kadangkala itu yang menjadi hambatannya dalam program Hmm. kita begitu ya Bu Hilda ya. Nah kalau misalkan dari cerita Ya, Ibu betul.
tentang permasalahan ibu yang tadi hadapi secara nggak langsung kan strateginya sudah didapat tuh. Tadi kan mulai dari menghafal ya, menghafal dari perkalian 1 sampai 5. Kemudian jari matika ya Bu, program jari matika dari 5 sampai perkalian 5 sampai 10 gitu. Strategi-strategi itu kan sudah ada. Kemudian kira-kira langkah aksi nyatanya. Nah, reaksi aksi nyata yang akan kita lakukan apa setelah ada program atau strategi yang tadi kita lakukan? Iya, Bu Ika, untuk langkah aksi nyata yang saya akan lakukan itu, yang pertama itu saya mengkomunikasikan mungkin kepada yang berwenang seperti kepala sekolah seperti itu. Nah, kemudian saya juga mengkomunikasikan terhadap kesiswaan atau kurikulum yang paham terhadap siswa seperti itu, yang berkaitan dengan siswa. Nah, kemudian dari pihak kurikulum nanti dia yang memberikan saran atau ide kepada saya, kemudian atau saya juga memberikan saran dan dia memberikan masukan seperti itu. Nah, jadi di sekolah saya insya Allah akan mendrill matematika kepada semua siswa, di mana semua siswa itu nanti akan mendapatkan hafalan matematika dari guru yang berbeda. Misalkan saya guru matematika. Nah, di dalam setiap kelas saya mendapatkan 5 siswa. Kemudian guru bahasa Inggris juga di kelas tersebut mendapatkan 5 siswa. Kemudian yang lainnya juga sama mendapatkan 5 siswa. Nah, kemudian dari 5 siswa tersebut itu target kita 3 bulan Bu Wika. Jadi misalkan kalau misalkan ini di bulan eh, April, Mei, Juni, Juli, misalkan itu sudah harus hafal Hafal perkaliannya ya. seperti itu. Jadi setiap hari, iya, setiap hari itu di drill ke 5 anak tersebut seperti itu, sesuai dengan bidang studi kita, bagian kita berapa orang nih, 5 orang ini berarti harus hafal seperti itu Bu Wika. Ya, berarti tadi sudah ada jangka waktunya selama 3 bulan kita lihat reaksinya atau perkembangan si anak ini gitu ya Bu ya. Jadi masing-masing punya ada masing-masing guru Iya, betul. memegang kelompok kecil begitu ya Bu Hilda ya. Iya, betul, betul. Nah, kalau ukuran keberhasilan nih Bu Hilda, ukuran keberhasilan rencana aksi nyata yang akan Bu Hilda lakukan itu kira-kira sampai mana gitu, atau seperti apa gitu, tingkat keberhasilannya? Hmm, untuk tingkat keberhasilannya sih mudah-mudahan yang saya inginkan itu 100% ya Bu Wika ya. Tapi Siap, kan memang siap. tidak ada yang berjalan secara mulus ya. Pasti Hmm, ada aja beberapa anak yang pasti belum hafal seperti itu. Ya ya tidak proses ya. mulus. Saya ingin sih paling 90% lah. 90% anak-anak bisa menghafal matematika seperti itu. Apalagi kan yang di sini yang terlibat juga bukan hanya saya, tapi semua guru, semua yang mengajar di sekolah saya juga itu ikut terlibat, sehingga itu lebih dipermudah. Dan nggak semua siswa juga kan yang tidak hafal sekali, paling setengahnya atau eh, yang perlu banget. Sebenarnya anak itu udah hafal, cuman agak lupa Bu Wika kalau misalkan yang perkalian 6 sampai dengan 9. Tapi kalau misalkan kita gunakan jari matika, insya Allah sih anak-anak cepat paham. Paling yang Dan nggak ya. paham banget dari 1 sampai 5 itu beberapa siswa aja seperti itu. Oh, baik, baik. Nah, dari rencana aksi yang sudah diceritakan Ibu tadi, kemudian waktunya dalam waktu 3 bulan. Nah, rencana aksi yang akan dilakukan ini, maksudnya 3 bulan ini dari sekarang atau dari kapan Ibu rencana aksinya, jadwalnya tuh? Iya, rencana aksinya sebetulnya sudah direncanakan dari bulan lalu Bu Ika, dan sudah mulai diproses Bu Ika. Sudah mulai berproses. Jadi insya Allah ketika anak nanti kelas 9 itu lulus masuk SMA, itu beliau udah udah hafal lah perkalian 1 sampai 10. Jadi enggak, untuk numerasinya dia sudah dasar-dasarnya sudah ada Dapat seperti ya. itu. Iya.
Kalau menurut saya itu udah oke banget gitu ya, udah luar biasa Bu Hilda. Namanya kita apa ya, kembali lagi menggali anak yang sudah tidur 2 tahun itu susah, ngebangunin mereka 2 tahun itu susah banget ya. Itu juga saya alami gitu. Iya, Dengan mereka mau ke sekolah aja sudah alhamdulillah gitu ya. Apalagi ditingkatkan dengan numeriknya yang akan Ibu Hilda lakukan mm, gitu. Itu udah keren banget ya. Nah, kalau misalkan si aksi nyata ini kira-kira kan tadi udah kita tahu membahas tentang hambatannya seperti apa, kemudian strateginya juga ada, kemudian kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Tentunya kita harus menjaga komitmen ini gitu ya Bu ya. Nah, eh, komitmen apa yang akan Ibu lakukan atau pertahankan dalam aksi nyata ini Bu? iya. Komitmen yang saya lakukan ini mudah-mudahan tidak hanya saya sendiri, kemudian untuk guru-guru lain juga. Jadi kadang-kadang eh, guru-guru lain suka lupa gitu, tapi diingatkan terus supaya diingatkan kita punya kewajiban 5 orang anak ini tuh harus harus bisa loh sampai Das lulus, harus ya, hafal ya. perkalian seperti itu kan. Nah, makanya kita harus berkomitmen, harus intens, nah, harus berkelanjutan seperti itu dan mudah-mudahan ini merupakan program yang secara berkelanjutan di sekolah saya seperti itu Bu Wika. Baik, berarti yang menjaga komitmen tidak hanya Ibu aja gitu kan Bu Hilda ya? Iya, Ya, betul. tapi Semua semua pihak sekolah. semua pihak sekolah Iya, dari guru, dari ke apa yang punya iya, kebijakan, kepala sekolah gitu ya. Tentunya dengan iya, anaknya betul. itu sendiri kita harus tetap membuat Betul. anak itu semangat. Begitu ya Bu Hilda ya. Iya, betul, Ah, betul. ah. Heeh. Eh, Sama kalau orang de- tua Bu Ika orang Betul, tua juga orang di rumah tua. sangat berperan penting. Iya, betul. Karena kita kan mendidik hanya di sekolah aja nggak bisa pantau yang di rumah ya, Bu ya. Betul. Kita kolaborasi Iya, dengan orang tua. iya, Kalau betul hanya sekali. dari yang diceritakan tadi, Bu Hilda, ini hanya ini aja sih, hanya apa sharing dari saya. Saya juga pernah mengalami, tapi memang modelnya berbeda gitu ya. Di situ hmm, kita bisa tidak hanya berkolaborasi dengan orang tua, pihak sekolah, tapi kadangkala ada tadi yang Ibu ceritakan tentang jari metrika, ada kala cara yang unik yang kita bisa lakukan. Nah, kemudian Iya, kan kadang si anak itu kalau dilihat dari otak kiri dan otak kanan, mereka dominannya kemana gitu ya. Kita juga tidak memaksakan yang memiliki otak numeriknya rendah itu untuk maksimal seperti otak yang numeriknya lebih tinggi gitu. Setidaknya kalau iya. kata Bu Hilda tadi 90% gitulah Bu Hilda ya. 90% dicapai. Oke. Baik Bu Hilda, semoga diskusi kita bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan ya. Sebetulnya ini tidak tidak terfokus pada saya, justru Ibu menemukan solusi sendiri gitu ya. Saya hanya sebagai pendengar yang bijak aja gitu, sebagai pendengar setia aja dalam coaching ini. Gimana pun dalam pembicaraan kita, kita ingin mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, kira-kira Bu Hilda rasanya Amin. gimana nih udah ngobrol-ngobrol sama saya? Alhamdulillah lega sekali Bu Ika. Alhamdulillah saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ika. Ya, sama-sama Bu Hilda. Saya akhiri dulu di sini ya Heeh. Bu Hilda. Nanti kita sambung lagi Ya, silaturahminya. iya. Ya, baik Bu Hilda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Sela sebagai pengamat. Ya. Alhamdulillah kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Wika dan Ibu Hilda saya mendengarkan dengan baik, begitu luar biasa bagaimana coach dengan coachee dapat berkolaborasi mencari solusi dengan menekankan kepada coachee dalam mengembangkan ide dan lain-lain. Bu Wika ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Baik, Nah, baik. yang ingin saya tanyakan, sebetulnya saya sudah melihat sendiri, menyaksikan sendiri, tapi saya mau membuktikan apakah dugaan saya, persepsi saya itu benar atau tidak. Yang ingin saya tanyakan ke Bu Wika adalah uh, apa yang Bu Wika lakukan untuk
mencapai indikator yang merupakan implementasi dari kompetensi yang tadi di awal sebelum melakukan kegiatan coaching Ibu Wika jelaskan ke saya. Ya, apa yang Bu Wika lakukan? Baik, tadi kan saya memilih untuk mengembangkan pertanyaan berbobot begitu ya Bu Sela ya. Makanya saya Ya. berusaha dalam perbincangan coaching ini tidak langsung ke pertanyaan gitu, tapi mendengarkan dahulu apa yang diceritakan oleh Bu Hilda, kemudian dari pertanyaan dari cerita itu menimbulkan pertanyaan gitu. Sehingga eh, misalkan contoh tadi Bu Hilda menceritakan tentang siswanya yang kesulitan karena memang dasar matematikanya kurang gitu kan. Otomatis kan saya harus menyerap dulu kurangnya sebelah mana gitu kan. Akhirnya Bu Hilda menceritakan Ya. kembali, oh iya karena memang disebabkan karena pandemi yang selama 2 tahun itu. Sehingga Bu Hilda harus flashback ke belakang supaya anak ini punya dasar agar si anak ini mampu masuk ke kompetisi di SMP begitu. Nah, dari cerita Bu Hilda tadi saya kembangkan sampai si Bu Hildanya sendiri menemukan solusi. Beliau mengatakan, iya Bu Wika, saya membuat strategi 2 ya. Secara nggak langsung beliau menceritakan strateginya, yaitu mulai dari perkalian 1 sampai perkalian 5 itu dihafalkan, tapi kalau 6 sampai 9 itu menggunakan teknik jarimatika yang menurut saya itu luar biasa untuk guru matematika saat ini gitu ya. Sehingga kan dari permasalahan Bu Hilda sendiri, beliau menemukan solusinya secara nggak langsung menemukan solusinya sendiri gitu. Hanya kalau saya tuh hanya sebatas menggali informasi atau menggali kompetensi yang ada di Bu Hilda sendiri, begitu Ibu. Oke. Baik. Berarti memang sudah dilakukan, sudah mendapat, apa istilahnya, sudah mencapailah apa yang diinginkan atau kompetensi apa yang diinginkan. Oke, Betul. baik, berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya saksikan, apa yang saya dengar, apa yang saya catat pun, kegiatan coaching ini sudah memenuhi, artinya sudah melalui rangkaian alur coaching, yaitu Tirta dengan sangat jelas, sangat baik, sangat runtut, sistematis gitu ya Bu. Kemudian kompetensi pun dicapai, kemudian prinsip yang sudah saya jelaskan tadi kita sepakati bersama pun sudah dicapai. Berarti ini kegiatan coaching ini memang sudah berjalan efektif dan efisien. Sekarang yang ingin saya tanyakan kembali ke Bu Wika, kiranya jika ada kegiatan coaching selanjutnya, apa yang ingin Bu Wika kembangkan? Kalau untuk coaching selanjutnya tentunya saya akan melanjutkan kompetensi yang berikutnya yaitu memberdayakan coaching. Nah, di situ saya akan tidak hanya memberi, kalau tadi saya hanya bisa menggali informasi, kemudian membuat si coach tersebut memberikan solusinya gitu. Tapi ketika saya memberdayakan coach, saya bisa membantu rencana aksinya secara spesifik gitu ya, mendorong ide-ide si coach supaya jauh lebih terstruktur gitu. Kemudian itu pun jika si coachnya meminta. Dengan dengan pengalaman yang sudah saya alami, dengan cerita Koci terhadap yang diceritakan terhadap saya gitu ya. Nah, jika ada pengalaman yang sama, tentunya dengan model yang sama, tentunya akan saya bagikan gitu, akan berbagi. Maka untuk kompetisi berikutnya saya akan tingkatkan di memberdayakan Koci. Gitu Bu Sela. Oke, baik. Alhamdulillah kegiatan coaching sudah selesai ya. Kegiatan pra-observasi sudah saya lakukan, kegiatan observasi sudah saya dengarkan dan saksikan sendiri, sampai akhirnya saya kegiatan evaluasi atau refleksi di kegiatan pasca observasi sudah saya jalankan dan kita bersama lalui. Terima kasih untuk Bu Wika sebagai coach dan Ibu Hilda sebagai coachee. Saya akhiri kegiatan coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Bu warahmatullahi Sela. Izin wabarakatuh. ya.